Mengimani Allah itu bukan hanya sebatas melaksanakan perintahnya, bukan hanya sebatas menjauhi larang-larangannya, tapi mengimani Allah yang kita imani selama ini sebagai Tuhan kita, betul-betul mesti sampai kepada musyahadah seperti yang disampaikan oleh Rasul. Jadi tidak hanya iqrarun bil lisan, tidak hanya sebatas tasdiqu bil qalbi, dan tidak hanya sebatas wal amalu bil arkan, tapi betul-betul sampai pada puncak musyahadah. Inilah surah Al-Hijr ayat 99 menjelaskan, itu pula lah baginda Rasul mengungkapkan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Supaya apa? Ibadah kita itu betul-betul nikmat, betul-betul hadir ruhani dan jiwa kita itu bersama Allah. Contoh, ini lihat contoh. Ini AC, ya AC ini tentu ada anginnya, ada udaranya. Kalaulah boleh Ustaz bertanya sama beliau nih, bisakah Bapak melihat udara dan angin AC itu? Tidak bisa. Tapi bisakah Bapak merasakan hadirnya AC, angin AC itu pada diri Bapak? Bagaimana rasanya? Nano-nano atau gimana? Dingin? Sejuk? Rasanya udara AC, walaupun Bapak Ibu tidak melihat udaranya, anginnya, tapi Bapak Ibu bisa merasakan hadirnya udara AC itu pada diri. Rasanya adalah dingin dan sejuk. Itu kalau rasa AC. Bagaimana kalau kita memahami akan kehadiran Allah itu pada diri kita? Ini makum rokobah. Walaupun Bapak Ibu tidak mampu menyaksikan dan memandang Allah itu, tapi bisakah Bapak Ibu merasakan hadirnya Allah itu pada diri Bapak Ibu? Bapak jawab lagi, siapa yang bisa coba? Bisa Pak? Coba jawab, bisa mengantarkan. Nah, belum? Ibu-ibu bisa? Bagaimana merasakannya? Wah, ketenangan, ketentraman hati boleh. Tapi mesti memahami begini. Lihat, bisa antarkan. Walaupun kita tidak mampu melihat dan menyaksikan Allah pada maqam muraqabah ini, tapi Bapak Ibu mesti mampu merasakan hadirnya Allah itu pada diri. Untuk merasakan hadirnya Allah itu pada diri, itu yang disebut namanya dengan hayat. Hayat itu yang hidup pada diri Bapak Ibu itu yang adalah ruh. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah rahasia aku, kata Allah. Balil insanu ala nafsi basyira. Aku yang melihat pada dirimu, aku yang hidup pada dirimu. Kalau tak ada hayat pada diri kita Bapak Ibu, bisakah kita ini bergerak? Nah, makanya pahami 7 sifat itu. Sama, basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat. Ketika Bapak Ibu tidur, mata ini tertidur, telinga ini tertidur, siapa yang jago, siapa yang bangun di waktu tidur itu coba? Yang terbangun, yang terjaga pada diri kita di saat kita tidur, itu yang si hayat Tuhan. Siapa hayat? Hayat itu adalah ruh. Siapa ruh? Ruh itulah rahasia aku. Wafi anfusikum apala tubsirun. Kenapa tidak kamu pahami bahwa aku ini telah menjadi rahasia dirimu? Apa kata Allah? Al insanu siri wa siri sifati wa sifat ila ghairi. Ini hadis qudsi. Dirimu itu, insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu bagian dari diriku. Nah, ini memahaminya. Jadi kuncinya memahami tentang rahasia mengenal Tuhan, 5 jalannya Bapak Ibu. Nah, Ustaz tak terangkan, cuma sebutkan aja kuncinya. Kunci mengenal Allah, pertama melalui nur Muhammad. Yang kedua, kunci untuk mengenal Allah, mematikan diri. Yang ketiga, kunci mengenal Allah, mengenali akan asal usul diri. Yang keempat, memfanakan diri. Dan yang kelima, mengenal akan sifat-sifat Allah. Jadi mungkin untuk jelasnya Bapak Ibu mungkin bisa lihat di YouTube Ustadz, channelnya Tauhid Rubani. Situ jelas semuanya. Jadi itu kuncinya Bapak Ibu, ya. Kalau kita ingin mengenal Allah, ya, dengan baik, kenalilah 5 sifat itu, lalu carilah pembimbing, carilah guru yang bisa menghantarkan kita untuk bisa usul kepadanya. Guru banyak, mursyid sulit mencari. Carilah al-ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya, dialah yang menghantarkan rohani kita untuk mampu bisa berlikuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaji ini dipertanggungjawabkan dunia akhirat Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak hanya kita sebatas memahami kajian fikih, karena ilmu yang kita pelajari wajib 3. Ini penutup terakhir lagi. Yang pertama itu ya fikih. Nah, fikih ini yang disebut namanya syariat. Yang kedua tasawuf. Tasawuf itu disebut namanya tarekat. Yang ketiga tauhid. Tauhid itu disebut namanya hakikat. Kalau sudah sempurna syariat fikih kita, tarekat tasawuf kita, dan hakikat tauhid kita, barulah kita sampai kepada ma'rifat. Ma'rifat ini yang menghantarkan kita kepada Allah. 3 ilmu ini yang dijelaskan oleh Rasul. Iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman itu tauhid tuh. Itu akidah. Dia bicara tentang ruh, keesaan Allah. Yang kedua, Islam. Nah, Islam itu yang fikih, itu yang syariat, ya. Yang ibadah tuh. Nah, itu nyata pada batang tubuh. Kemudian adalah ihsan. Ihsan itu yang tasawuf. Pada diri kita itu yang qalbu. Makanya dalam Al-Qur'an itu 3 cuma, walaupun Al-Qur'an 30 juz isinya cuma 3. Akidah, ibadah, dan akhlak. Itu dia. Ibadah itu fikih. Akhlak itu tasawuf. Akidah itu namanya iman. Maka pelajari itu semua supaya ibadah kita itu betul-betul ada nikmatnya. Nah, jadi orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, nih terakhir, orang yang makrifat kepada Allah itu hakikatnya dia telah liqa.
berjumpa. Hakikat orang yang liqa itu adalah musyahadah, menyaksikan. Hakikat musyahadah itu disebut namanya muwajjahah, bertatap wajah. Hakikat muwajjahah itu adalah fana. Hakikat fana itulah baqa itu. Sehingga ada di Bapak Ibu di situ yang berbuat itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah kemudahan dalam memahami ilmu ini. Sehingga kita selalu istiqomah bergiat untuk beramal. Bagaimana amal kita itu betul-betul amal yang bermakrifat. Amal yang diakui oleh Allah. Bukan hanya amal yang diakui oleh diri kita ini. Kalau Allah sudah mengakui kita sebagai hambanya, 100% itu hamba Allah. Kalau kita baru mengatakan kita ini hamba Allah, itu ngaku-ngaku namanya. Ini saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.